Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. We are UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Makassar membina 7 fakultas, 1 program pasca sarjana. Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Siap raih mimpi, melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi, sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi, di sini kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Yang mau tahu hebatnya UMSU? Yuk, kamu saya di UMSU. UMSU unggul, Cerdas, terpercaya. Thank you. Terima kasih. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara adalah salah satu universitas terkemuka di Provinsi Wilayah 12. Mempunyai visi menjadi pusat pengembangan keilmuan dan dakwah berbasis kepulauan, melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga besar Muhammadiyah dan saudara sebangsa dan setanah air. Pada hari ini, 30 Agustus 2021, saya akan menyampaikan tausiah kebangsaan. Dalam acara pidato kebangsaan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan para pihak yang diselenggarakan untuk memperingati dan merayakan 76 tahun Indonesia merdeka. Judul tausiah kebangsaan ini saya beri diksi tagar Indonesia Jalan Tengah, Indonesia milik bersama. Diksi yang dipakai menggunakan narasi hashtag atau tagar dalam literasi media sosial. Harapan utamanya agar sebanyak mungkin para elit dan warga bangsa dapat menjadikan kedua isu penting tersebut sebagai masalah bersama untuk menjadi rujukan bersama. Saudara sebangsa,
ketika bangsa Indonesia memperingati 76 tahun kemerdekaan, di tubuh negeri ini masih terdapat sejumlah masalah kebangsaan. Antara lain, suasana keterbelahan sesama anak bangsa, masalah radikalisme, ekstremisme yang pro kontra dalam ragam pandangan dan penyikapan, masalah korupsi dan penanganan terhadap koruptor yang dianggap memanjakan, politik demokrasi transaksional, kesenjangan sosial, menguatnya oligarki politik dan ekonomi, kehadiran media sosial yang memproduksi persoalan-persoalan baru, masalah utang luar negeri dan investasi asing, serta kehidupan kebangsaan yang cenderung makin bebas dan liberal setelah dua dasawarsa reformasi. Secara khusus, tentu masalah pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya yang menambah masalah kebangsaan semakin berat. Narasi atas masalah-masalah bangsa tersebut tentu tidak mengurangi apresiasi kami atas kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam kehidupan kebangsaan dari periode ke periode. Ketika menghadapi masalah-masalah besar tersebut, maupun dalam menilai capaian kemajuan, berkembang keragaman pandangan dan orientasi sikap sesuai dengan sudut pandang dan posisi setiap pihak di negeri ini. Pada situasi yang krusial inilah, maka diperlukan refleksi semua pihak bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan itu untuk ditemukan titik temu dalam spirit persatuan Indonesia demi keutuhan dan kelangsungan hidup Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, kemerdekaan yang melahirkan negara Republik Indonesia saat ini berdiri tegak di atas fondasi kokoh Pancasila. Soekarno memposisikan Pancasila sebagai filosofis Grondslag atau Weltanschauung, yakni sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila yang perumusannya mengalami proses dinamis sejak pidato 1 Juni 45, Piagam Jakarta 22 Juni 45, dan rumusan final 18 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional dari seluruh golongan kebangsaan Indonesia yang berlatar belakang majemuk menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Menurut sejarawan Purnaival, bangsa majemuk pada dasarnya non-komplementer, laksana air dan minyak. Tetapi alhamdulillah, bangsa Indonesia yang majemuk itu dapat bersatu karena ada nilai yang disepakati bersama dan mempersatukan, yaitu Pancasila. Konsensus seluruh komponen bangsa untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara dihasilkan dari jiwa kenegarawanan para pendiri negara. Peran krusial Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua PP Muhammadiyah saat itu bersama tokoh Islam dan tokoh nasional lainnya dalam konsensus yang bersejarah sangatlah besar. Dengan kesediaan melepas 7 kata pada Piagam Jakarta yang dikonversi menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Menurut Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara, itulah hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Muhammadiyah memandang konsensus Pancasila dan berdirinya negara Indonesia yang bersejarah itu sebagai negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah. Pancasila sebagai titik temu dari kemajuan dan kemajemukan terjadi selain atas jiwa kenegarawanan para tokoh bangsa melalui proses musyawarah mufakat. Secara substansial, di dalamnya terkandung ideologi tengahan atau moderat. Ketika Soekarno menawarkan 5 sila dari Pancasila dalam sidang BPUPKI, tergambar kuat pemikiran moderat atau jalan tengah dari dasar negara tersebut. Mengenai nasionalisme atau kebangsaan, Soekarno menegaskan, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia di atas dasar kebangsaan. Tetapi disadari pula bahaya nasionalisme. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia über alles. Bung Karno lantas mengingatkan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia, menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Mengenai sila kedua internasionalisme, Soekarno pun mengingatkan, tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, kata Bung Karno, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nihon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak dalam taman sarinya internasionalisme. Tentang sila mufakat atau kerakyatan, Soekarno menyatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, kata Soekarno, syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Menurut Bung Karno, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomis demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Demikian halnya tentang sila kesejahteraan atau kesejahteraan sosial. Prinsipnya, tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Soekarno bertanya secara retorik, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih? Itulah pertanyaan Soekarno.
Jangan saudara kita, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, katanya, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis yang merajalela? Mengenai sila ketuhanan, Soekarno dengan tegas menyatakan, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Dan, kata Bung Karno, hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pemikiran Soekarno tentang Pancasila itu, maupun juga pemikiran-pemikiran tokoh bangsa yang lain, sangatlah moderat. Karenanya, Pancasila maupun negara Republik Indonesia jangan ditarik ke kanan dan ke kiri, tetapi letakkanlah di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada posisi moderat itulah Pancasila tidak boleh ditafsirkan dan diimplementasikan dengan pandangan-pandangan radikal ekstrim apapun, karena akan bertentangan dengan hakikat Pancasila itu sendiri. Pikiran-pikiran nasionalisme yang radikal ekstrim, ultranasionalisme, chauvinisme, keagamaan yang radikal ekstrim, seperti cita-cita negara agama atau teokrasi, fundamentalisme agama, multikulturalisme radikal ekstrim, seperti paham demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi yang ekstrim, yang berbau liberal sekular, maupun sosial demokrasi, dan segala ideologi radikal ekstrim lainnya, seperti komunisme dan liberalisme sekularisme, tidaklah sejalan dengan Pancasila yang berwatak dasar moderat. Jika ingin menjalankan Pancasila yang moderat, maka strategi membangun dan mengembangkan pemikiran keindonesiaan pun semestinya menempuh jalan moderat atau moderasi, bukan melalui pendekatan kontraradikal atau deradikalisme yang ekstrim. Isu kontroversial seputar tes wawasan kebangsaan, survei lingkungan belajar, lomba pidato tentang hukum menghormati bendera, dan pemikiran-pemikiran pro kontra lainnya yang berkembang terakhir ini mesti dihindari jika ingin meletakkan Pancasila bersama 3 pilar lainnya, yaitu NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebinekaan sebagai ideologi jalan tengah yang moderat. Segala paham radikal ekstrim tidaklah sejalan dengan Pancasila. Menghadapi paham radikal ekstrim tidak semestinya pula dengan cara yang radikal ekstrim yang sama. Karena selain akan melahirkan radikal ekstrim yang baru, pada saat yang sama bertentangan dengan jiwa Pancasila yang moderat. Pikiran-pikiran loyalis maupun kritis yang hidup di tubuh bangsa Indonesia seyogianya mengandung pikiran dan cara-cara yang moderat atau jalan tengah,
dan tidak berparadigma radikal ekstrim. Inilah jiwa dan karakter Indonesia berdasarkan Pancasila yang moderat, Indonesia jalan tengah. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, Ernest Renan tahun 1882 menulis, bangsa atau nation ialah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia untuk memberi korban lebih lagi, yaitu persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama. Menurut filsuf Prancis yang menjadi rujukan para pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno, Sunaryo, Muhammad Yamin, bahwa asas kebangsaan atau nasionalitas itu berbeda dengan asas ras. Indonesia sebagai negara bangsa atau nation state merupakan titik temu atau moderasi dari segala proses dan keragaman. Menurut Anthony Reid, Indonesia menjadi titik temu persatuan nasional. Seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan sebagai era baru yang di era Nusantara berpencar dan menjadi entitas sendiri-sendiri yang tidak mengarah ke persatuan. Soekarno dalam pidato 1 Juni 45 menegaskan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Sedangkan Muhammad Hatta mengatakan pentingnya kolektivitas dalam berbangsa dan bernegara. Dari Dwi Tunggal pemimpin Indonesia itu maupun dari para pemimpin bangsa lainnya, kuat sekali kehendak untuk menjadikan Indonesia milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Jiwa gotong royong mendasari bangunan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan agar tidak ada oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki lainnya yang merusak kebersamaan dan menjadikan Indonesia hanya milik sekelompok kecil pihak. Menurut Muhammad Hatta, ketika para pendiri dan pemimpin rakyat duduk di BPUPKI merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang ekonomi, terkandung cita-cita untuk mencapai kemakmuran yang merata, sebagaimana termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya melahirkan sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin, menurut Muhammad Hatta, pemerintah harus bertindak supaya tercapai suatu penghidupan sosial yang lebih baik. Penghidupan sosial harus berdasarkan pada keadilan sosial. Di tengah keresahan melebarnya kesenjangan sosial, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh segelintir pihak dan oligarki politik, maka Indonesia harus dikembalikan kepada jati dirinya sebagai Indonesia milik semua. Pemerintah negara wajib hadir dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di negeri ini tidak semestinya berkembang siapa yang kuat, dia yang menang dan menguasai Indonesia.
Manakala hal itu terjadi, maka Indonesia dapat terpapar radikalisme ekstrim dalam bentuk lain, yang tentu saja tidak sejalan dengan Pancasila. Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik bersama. Karenanya, jiwa Bhinneka Tunggal Ika penting terus digelorakan di tubuh bangsa ini. Bukan hanya untuk menumbuhkan sikap bersaudara dalam kemajemukan SARA, tetapi juga menegakkan kebersamaan secara politik dan ekonomi agar tercipta persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya masih banyak anak bangsa, termasuk para pejabat negara, politisi, dan pengusaha yang berjiwa luhur untuk tercapainya Indonesia milik bersama. Saudara sebangsa dan setanah air, ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-76, dengan segala masalah, tantangan, ancaman, dan peluang yang dihadapinya, marilah pemerintah dan seluruh komponen bangsa menyatukan jiwa, pikiran, dan langkah menuju terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jalan masih panjang dan terjal menuju Indonesia yang diidamkan itu. Keragaman pandangan dan pengelompokan tidak semestinya kita menjadi retak dan pecah belah sebagai bangsa. Disinilah pentingnya jiwa kenegarawanan seluruh elit dan warga bangsa untuk membawa Indonesia menuju negeri idaman dalam semangat persatuan. Kami percaya masih banyak elit dan warga bangsa yang berhati luhur dan mulia, baik, jujur, dan terpercaya dalam berbangsa dan bernegara. Bila masih terdapat sebagian saudara-saudara kita yang salah dan hilaf, serta memiliki kehendak yang berlebihan dan bersifat egoisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih terbuka jalan Tuhan untuk kembali ke jalan yang terang dan tercerahkan. Kuncinya ialah ketulusan, kejujuran, dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara milik semua. Luruhkan ego diri, kroni, institusi, dan golongan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara demi masa depan Indonesia yang dicita-citakan para pendiri negara. Ketika bertumbuh gagasan dan kehendak yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa dan negara, maka berdirilah dalam posisi tengahan dan jauhi jalan ekstrim. Tempuhlah musyawarah mufakat, serta hindari sifat mau menang sendiri. Tumbuhkan jiwa dan alam pikiran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam falsafah Pancasila yang harus diwujudkan di bumi nyata dengan keteladanan. Ketika kini tumbuh kembali gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan kerendahan hati saya mengajak seyogianya dipikirkan dengan hikmah kebijaksanaan
yang berjiwa kenegarawanan yang autentik. Belajarlah dari 4 kali amandemen di awal reformasi yang mengandung sejumlah kebaikan dan kemajuan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli. Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dirancang bangun oleh para pendiri bangsa 76 tahun yang lalu. Disinilah pentingnya hikmah kebijaksanaan para elit negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman. Indonesia yang bukan sekadar ragad fisik, tetapi menurut Mr. Supomo, Indonesia yang bernyawa. Itulah Indonesia jalan tengah dan Indonesia milik bersama. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Makassar membina 7 fakultas 1 program pasca sarjana. Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Siap raih mimpi, melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi, sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi, di sini kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Yang mau tahu hebatnya UMSU, yuk kamu kuliah di UMSU. UMSU unggul, cerdas, terpercaya. Thank you. Terima kasih. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara adalah salah satu yang terkemuka di Provinsi Sulawesi 12. Mempunyai visi menjadi pusat pengembangan keilmuan dan dakwah berbasis kepulauan, melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.